Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka beserta Ibu, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur panjang dan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta jajaran TNI dan Polri yang kami muliakan. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Yang kami hormati para kepala dinas, para camat Kabupaten Majalengka serta para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami banggakan. Dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta seluruh jamaah suku Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya di Masjid Agung Al-Imam Majalengka, setiap Jumat subuh kita bersama-sama melaksanakan suku Akbar bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian fajar. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, kajian fajar akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Ridho Al-Tam dari Kecamatan Libi. Marilah hadirin sekalian, kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak dan mengambil hikmah dari tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Habib Ali Ridho Al-Tam kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhiru salat ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina wa qudwatuna wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu dan keluarganya, yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Majalengka, yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan pula DKM Masjid Al-Imam beserta jajarannya, dan semua para hadirin, hadirat, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang didoakan, mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, istiqamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, jamaah di Masjid Al-Imam Kabupaten Majalengka yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Duduknya kita semua di pagi hari ini, berkumpulnya kita semua di pagi hari ini tidak ada lain perkumpulan yang mudah-mudahan mampu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung bukan terletak kepada banyaknya harta. Seorang ulama Syekh Al-Imam Al-Muqawiyah Syahrawi, beliau pernah mengatakan, beliau pernah membagi bahwasanya rizki itu, hadirin hadirat, memiliki 3 tingkatan. Rizki itu memiliki 3 tingkatan. Min adna darajat rizki al-malun,
Kata ulama, paling rendahnya derajat rezeki yaitu harta. Wa ala derajat rezeki al-afiyah, dan yang paling tinggi derajat rezeki yaitu sehat. Betul atau tidak? Namun manusia itu balik. Kalau Anda tidak semua yang paling tinggi duit, betul kan? Sehat nomor 2. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang menganggap bahwasanya harta itu rezeki yang paling besar. Makanya nggak jarang banyak manusia dari pagi sampai siang cari duit. Betul? Dari siang sampai sore cari duit. Dari sore sampai malam cari duit. Pusing mikirin duit, sakit mikirin duit. Betul kan? Karena pandangan mereka duit segala-galanya. Padahal kata ulama, paling tinggi derajat rezeki bukan harta, melainkan sehat wal afiat. Maka alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempatnya yang mulia, di harinya yang mulia, berkumpul dalam para mulia. Ini adalah kenikmatan yang paling besar setelah sehat, yaitu kita masih diberikan izin dan takdir oleh Allah untuk bisa menggunakan nikmat tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi yang mulia ini saya ingin membawakan satu hadis kursi, yang mana di hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya ada 3 sebab Allah Subhanahu wa taala mencegah kita semua dari adabnya. Ada 3 perkara yang mampu mencegah kita, mencegah kabupaten kita, mencegah kecamatan kita, mencegah desa kita dari musibah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menginginkan memberikan adab kepada satu penduduk desa. Fa idza nadartu ila imrati buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar syarafu adabi anhum. Kata Allah, ketika aku menginginkan memberikan satu bencana ke suatu daerah, namun aku melihat daerah tersebut pertama memakmurkan masjidnya, kedua penduduk daerahnya saling cinta karena Allah, ketiga penduduk daerahnya selalu memintakan ampun, beristighfar di pagi hari, maka gara-gara 3 sebab ini ampun mereka dari adabku. Artinya apa hadirin hadirat? Kita lihat sekarang negara Indonesia sedang terus-terusan ditimpa musibah. Betul? Dari gunung Semerunya, bahkan kabupaten mereka terakhir saya lihat ada pergeseran tanah di salah satu wilayah kabupaten lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu alhamdulillah salah satu program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara sungguh luar biasa. Pertama apa? Memakmurkan masjid dengan subuh akbar berjamaah. Program ini kita ngumpul subuh akbar berjamaah adalah satu program yang termasuk program yang akan mencegah kabupaten ini dari bencana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu sebaliknya. Jika ada suatu daerah tertimpa bencana, tertimpa musibah, tertimpa adab, maka bisa dipastikan daerah tersebut masjidnya kosong dari berjamaah. Oleh karenanya hadirin hadirat, dalam Al-Quran Allah sudah kasih tahu sama kita dalam surat Al-Mulk. Kalau ibu bapak sering baca surat Al-Mulk sudah jelas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dalam surat Al-Mulk Allah sudah memberitahukan kepada kita 7
ayyukum ahsanu. Adanya mati, hadirin hadirat, adanya hidup di dunia, Allah berikan fasilitas umur, Allah berikan fasilitas sehat untuk kita di dunia, tidak ada lain tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita saling berlomba. Jadi tujuan ibu bapak kita semua hidup di dunia ini tidak ada lain lomba. Apa tujuannya? Lomba. Lomba apa? Bukan lomba alim-aliman, bukan lomba kaya-kayaan, bukan lomba tinggi-tinggi jabatan, tidak, lomba ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling sah amal ibadahnya? Garis bawah, tujuan hidup kita di dunia lomba. Sekarang saya mau nanya, jawab semua yang semangat, yang kompak supaya ada ngantuk. Saya mau nanya, normalnya manusia kalau itu lomba, pengen menang, pengen kalah. Kalau ada orang itu lomba pengen kalah, normal atau tidak? Tujuan kita hidup di dunia kata Allah sedang lomba. Saya mau nanya, jawab yang kompak, yang semangat. Sekarang Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran tujuan hidup kita di dunia lomba. Saya mau nanya, kita semua yang hadir pada kesempatan pada hari ini yang hidup di dunia pengen menang atau pengen kalah? Alhamdulillah. Saya mau nanya, tahu nggak caranya supaya menang di dunia? Kadang-kadang saya menang tidak masalahnya. Caranya gampang, hati-hati. Setiap hari kita dikasih tahu cara agar menang hidup di dunia. Di mana? Di kalimat adzan. Pertanyaannya, ibu bapak pernah sering dengar adzan atau tidak? Sering. Adzan sehari berapa kali? 5. Subuh adzan, zuhur adzan, asar adzan, maghrib adzan, isya adzan. Cuma sebenarnya kadang-kadang kita sering dengar adzan, cuma kadang-kadang respon kita kurang baik dengan adzan. Kurang saya mau adzan itu lah. Sok nanya, ibu lagi asik nonton Rajin drama cinta di TikTok atau di Facebook. Bapak-bapaknya lagi asik nonton timnas, dengar adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Saya mau nanya, apa respon kita ketika asik main handphone mendengar suara adzan? Pertama, kecilkan suara handphone yang menjawab adzan. Kedua, matikan handphone yang pergi ke masjid berjamaah. Ketiga, kehela membuat iklan. Yang mana? Kehela. Betul atau tidak? Sekarang saya mau nanya, adzan itu undangan dari siapa? Jawab apa? Adzan undangan siapa? Yang ngasih kemenangan siapa? Yang ngasih bahagia siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih surga siapa? Diundang sama Allah, jawaban kita apa? Halus tadi. Kan di dunia robot palsu sih, diundang sama Allah, jawaban apa? Betul? Benar jelas. Hayya 'alas falah, hayya 'alas falah. Apa-apanya hayya 'alas falah? Mari menuju kemenangan. Dipanggil sama yang kata, ibu-ibu, bapak, semuanya yang pengen menang di dunia, yang pengen menang kemenangan, yang pengen menang rezeki, yang pengen menang kebahagiaan, hayya apa? Mari menuju kemenangan. Berarti kalau pengen menang kita harus kemenangan. Yang ada di mana? Di masjid. Yang ada ngajak kita, ayo raih kemenangan. Berarti kalau pengen menang harus mana? Di masjid. Daratan dan yang datang menghantar. Betul atau tidak? Yang datang normal ya, pengen menang di dunia. Yang nggak datang normal atau tidak? Yang nggak datang kayak orang itu lomba pengen kalah, normal atau tidak? Tinggal introspeksi masing-masing kita normal, tidak? Betul? Kadang-kadang yang ada sama sekali diundang ada Allah sudah bingung. Kita ini diundang baik-baik sama Allah lewat adzan. Kenapa masjid sepi? Kenapa kok gak ada yang datang kata Allah? Dilihat, oh ternyata masyarakatnya cara ayam-ayam. Makanya biasanya kalau di daerah-daerah di kampung-kampung itu kalau sudah ada pujian. Betul?
Jika seorang manusia tidak terketuk hatinya melalui azan, jika seorang manusia hatinya sudah tidak terketuk dengan nasihat para alim ulama, apa yang berlaku? Siapa lagi yang akan menasihati kita? Alam, gunung, tanah, angin, air. Mereka nanti akan ngomong kata-kata Allah, berbicara kata Allah. Lalu sebelum apa kata tanah, apa kata angin, apa kata air, ya Allah, biarkan kami sekarang yang menasihati, yang mengundang hamba-hamba-Mu. Terjadi longsor, terjadi erupsi gunung, terjadi gempa bumi, terjadi banjir. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah bencana alam terjadi di suatu daerah, tempat yang paling aman untuk mengungsi di mana? Lepas masjid. Mengungsi aman. Resort ada mengungsi. Mengungsi, betul nggak? Betul nggak? Kenapa kau mengungsinya harus ke masjid? Supaya aman. Kenapa kau yakin aman di masjid? Rumahnya Allah. Nanti farahan tempat yang paling aman masjid. Mereka tahu masjid rumahnya Allah. Cuma pulang datang pas banjir, datang pas longsor. Kalau kita tahu masjid tempat yang aman, yang kita tuh lamun pusing masalah dunia, tenang kan hati amas. Kalau hidup sedang butuh, datang ke masjid, datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, syukur alhamdulillah tasawwurum program-program yang lain yang diajukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Talenta, masya Allah, program suku berjamaah ini harus terus. Jangan cuma seminggu sekali, di setiap kecamatan, di setiap desa harus mengadakan suku berjamaah. Seminggu sekali ngumpul bareng-bareng di sini. Supaya apa? Supaya masyarakat ini terbiasa memakmurkan masjid. Karena dengan memakmurkan masjid, insya Allah desa, kecamatan, kabupaten yang masjidnya makmur akan tercegah dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salah satu penyebab terhindarnya bencana dan musibah wal mutahaqqina, ya kita harus saling cinta karena Allah. Sekarang masya Allah umat Islam mayoritasnya banyak, populasinya banyak, tapi masya Allah saling mencaci, saling menghina, saling menjatuhkan satu sama lain. Betul atau tidak? Maka itulah yang mengundang musibah, itulah yang mengundang adab. Mulai dari sekarang ayo kita harus saling cinta karena Allah. Apapun organisasinya, apapun warna politiknya, apapun benderanya, silahkan. Tapi kita harus saling cinta karena Allah. Karena pada dasarnya nanti kita akan dikumpulkan di bawah satu bendera satu, la ilaha illallah Muhammadur. Harus saling cinta, harus saling dukung, harus saling mencintai, menyayangi, mensupport satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah satu masyarakat saling cinta karena Allah, Allah akan jauhkan daerah tersebut dari bencana. Allah akan jauhkan desa tersebut dari musibah, insya Allah. Yang terakhir, salah satu penyebab terhindarnya suatu daerah dari bencana berisbat istighfar atau mustaghfirin lil ashar, yaitu selalu beristighfar masyarakatnya, selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, kadang-kadang hati kita sumpah, rezeki kita sempit disebabkan dosa kita yang tidak pernah kita istighfari. Kita ini sadar manusia yang tidak luput dari dosa. Harusnya kalau kita sadar manusia yang luput dari dosa, ya kita pun harus tidak boleh lepas dari taubat kepada Allah Subhanahu. Malu sama Nabi Muhammad aja manusia yang tidak pernah dosa. Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah maksiat. Beliau mengatakan dalam hadisnya, ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'ata marrah. Kata Nabi Muhammad, hei manusia, tobat kamu semua kepada Allah, karena aku Muhammad
tobatnya Nabi. Kita berapa kali satu hari tobat sama Allah? Dan tobatnya kita adalah bukan tobat itu benar-benar nasuhat. Tobat sambel, betul nggak? Tapi nggak apa-apa. Lebih baik tobat sambel daripada nggak tobat sama sekali. Maka ayo mulai dari sekarang perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kata Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, min kulli dhaiqin makhrajan. Siapa orang yang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan solusi setiap masalahnya, dan Allah akan lapangkan hatinya, dan Allah akan berikan rezeki yang tak diduga-duga, insya. Maka ayo saya ingin mengajak semua yang hadir di sini, kita bareng-bareng istighfar. Setuju? Kita bareng-bareng istighfar, mumpun ini waktu mustajab. Dalam Al-Quran, wal mustaghfirina min ashar, orang-orang yang selalu istighfar di waktu pagi. Sekarang waktu pagi, ayo kita bareng-bareng baca istighfar, kita introspeksi masing-masing. Mudah-mudahan dengan istighfar kita niatkan untuk kabupaten kita, agar kabupaten kita dijauhkan dari musibah, agar kabupaten kita dijauhkan dari adab, agar kabupaten kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan agar hajat-hajat kita yang tertunda, mudah-mudahan istighfar dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rezeki kita yang sakit, mudah-mudahan dengan istighfar Allah lancarkan rezeki kita. Di antara yang sedang sakit, dengan istighfar mudah-mudahan ya Allah disembuhkan penyakitnya. Amin ya Rabbal. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah. Allah
kami husnul khatimah, semoga orang tua kami husnul khatimah, semoga saudara kami husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Ya Allah doa kami yang terakhir, jauhkan negara kami, jauhkan provinsi kami, jauhkan kabupaten kami, jauhkan kecamatan kami, jauhkan desa kami dari bencana musibah ya Allah. Makmurkan ya Allah daerah kami, rahmati daerah kami, syukurkan tanaman-tanamannya, lancarkan rezeki ekonomi masyarakatnya ya Allah, jauhkan masyarakat dari bencana musibah dan wabah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Habib alaihi wa atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kuis yang kami khususkan untuk jamaah hari Minggu dengan jumlah 3 pertanyaan, 1 pertanyaan untuk jamaah laki-laki, 1 pertanyaan untuk jamaah perempuan, dan 1 pertanyaan untuk jamaah remaja. Dan sebagai tanda kesiapan untuk menjawab, jangan lupa menyebutkan tanda sandi atau paspor dahulu, yaitu suhu akbar, berkah majalengka saya. Pertanyaan pertama untuk jamaah laki-laki, sebutkan 3 sebab atau perkara yang mencegah turunnya azab Allah. Nabi Tazkiyah Mustafa Ansari Asati bersama Dalilu. Subuh akbar, jumlah berkah, majalengka saya. Yang pertama, penyebab terhindarnya musibah adalah karena memakmurkan masjid. Yang kedua, karena saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang melajunkan istighfar di waktu sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua untuk jamaah perempuan, sebutkan nama salah satu surat Al-Quran yang disebutkan oleh penceramah. Izin, saya Widiawati dari Kecamatan Ligu. Subuh akbar, berkah majalengka lambung saya. Jawabannya adalah surat Al-Mulk. Pertanyaannya betul. Jawabannya betul. Maaf, jawabannya surat Al-Mulk. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu untuk jamaah remaja. Berapa kali Rasulullah SAW taubat dalam setiap hari? Subuh akbar, berkah majalengka lambung saya. Jawabannya kurang dari 100. Perkenalkan nama saya Arif Mukul Andini. Jawaban dari Pondok Pesantren Palembang. Jawabannya kurang dari 100 kali dalam sehari. Lebih
Jawabannya betul. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir dan menyimak dengan khidmat. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sehat Haji. sallallahu